Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelarutan dan hasil kelarutan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan alat tulisnya untuk langsung bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Oke, kesempatan kali ini kita membahas tentang kelarutan atau S dan hasil kali kelarutan atau KSP ya. Oke, di sini ada gambar hasil ronsen usus. Nah, hasil ronsen usus ini, proses ronsen usus ini memanfaatkan barium sulfat ya. Barium sulfat itu merupakan bahan radiokontras dalam pencitraan sinar X sehingga hasil ronsen lebih jelas. Jadi barium sulfat ini itu mampu menyerap sinar X dengan baik ya. Jadi sehingga bisa kelihatan nih ketika dipancarkan sinar X si barium sulfat ini. Karena apa? Karena senyawa barium sulfat ini kelarutannya itu sangat rendah, jadi dia akan mengendap. Larut pada usus itu ketika dimasukkan itu dia akan mengendap sehingga sehingga dia bisa ketika dipancarkan sinar X itu dia dapat memancarkan gitu ya, dapat terlihat gitu. Itu makanya bisa dimanfaatkan sebagai proses ronsen usus seperti itu. Dan karena sifatnya yang sukar larut di dalam air gitu ya, tidak mudah larut di dalam air, dia akan terlindungi. Jadi tubuh pasien itu akan terlindungi dari reaksi penyerapan barium sulfat ini. Nah, dia beracun, namun tadi karena dia sukar larut dalam air, maka dia tidak mudah diserap oleh usus tersebut. Nah ya, makanya bisa dimanfaatkan untuk dijadikan proses ronsen usus ini gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud kelarutan itu kan? Mengapa nih barium sulfat ini dapat mengendap? Nah, kenapa gitu kan? Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan kita pelajari di kelarutan dan hasil kali kelarutan, oke? Nah, sebelum itu kalian harus paham dulu, kenali dulu terlebih dahulu tentang larutan itu. Ada yang disebut larutan belum jenuh, ada yang disebut larutan jenuh, ada yang disebut larutan tepat jenuh. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Jadi larutan belum jenuh itu artinya ini kan misalnya garam gitu, garam dimasukkan ke dalam air gitu. Misalnya 25 gram NaCl atau garam dimasukkan dalam 100 ml air. Nah, kalau di sini kita lihat di sini larutan belum jenuh, artinya itu larutan itu masih, si garam dapurnya ini masih bisa larut di dalam air. Artinya ya ini masih bisa larut di dalam air, itu yang disebut sebagai larutan belum jenuh ya. Nah, terus larutan lewat jenuh itu seperti apa? Misalnya tadi kan 25 gram ya. Kalau kalian bayangkan ketika garam dapur ditambahkan sedikit itu kan masih bisa larut. Namun kalau terus kemudian ditambahkan, artinya itu kan akan mengendap ya. Kalian kalau kalian coba gitu, kalau misalnya melarutkan garam dapur sedikit misalnya ya, terus menerus seperti itu kan lama-lama akan mengendap ya. Artinya itu larutan lewat jenuh, atau larutan itu mengendap gitu. Misalnya batas dia melarut itu 36. Nah, maksimal bisa larut si garam dapur itu dalam 100 ml air itu adalah 36 gram. Nah, kita menambahkan 40 gram, artinya kan berlebih. Nah, maka 4 gramnya itu yang disinyalir itu mengendap, itu tadi ya. Kemudian tadi ada yang disebut juga larutan jenuh. Nah, larutan jenuh ini artinya tepat, artinya pas gitu ya, pas ya. Misalnya pasnya itu 36 gram untuk larut dalam 100 gram air. Nah, ini pasnya, ketika ditambahkan lebih itu akan menjadi larutan lewat jenuh, akan mengendap gitu. Kalau yang ini berarti kurang dari batasnya itu ya. Untuk yang kita sebut sebagai hasil kali kelarutan gitu kan.
ini artinya pas. Maka di sini tidak ada endapan dan dia tetap bisa larut namun pas gitu di batas maksimumnya gitu ya. Jadi itu bedanya larutan belum jenuh, larutan jenuh, dan larutan tepat jenuh, itu bedanya. Jadi garam-garam dapur itu untuk dapat larut dalam air itu tidak sama ya. Misalnya NaCl itu maksimumnya segini gitu misalnya ya. Nah, setiap garam-garam dapur yang garam-garam yang lain itu dia berbeda dalam kemampuannya untuk larut dalam air. Itu dia tidak sama. Ada garam yang mudah larut ya. Nah, NaCl ini kan termasuk garam yang mudah larut gitu ya. Ada garam-garam juga yang sukar larut di dalam air. Nah, jadi penambahan garam yang terus-menerus ini itu bisa mengakibatkan garam itu akan semakin sukar larut, dan larutan yang begitu itu disebut sebagai larutan jenuh tadi ya. Karena tadi garam-garam itu berbeda gitu, ada yang mudah larut dalam air, ada yang suka larut dalam air. Nah, kalau garam-garam yang biasanya garam basah ya, garam basah itu biasanya dia suka larut dalam air. Nah, biasanya garam-garam ini walaupun dia sedikit ditambahkannya, dia memang sukar larut di dalam air, akan sukar melarut. Ya, beda halnya dengan garam-garam yang mudah larut di dalam air, walaupun dia akan akan mengendap gitu ya ketika penambahan banyak. Namun kalau garam yang sukar larut, dia walaupun sedikit dia sudah sukar untuk melarut ya. Maka ada endapannya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi garam-garam itu berbeda dalam kemampuannya larut dalam air, seperti itu ya. Oke, mari kita bahas tentang kelarutan dan hasil kelarutan. Kita bahas dulu tentang kelarutan. Kelarutan itu ya, jadi kelarutan itu adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu dan tekanan tertentu. Ya, jadi kelarutan itu kan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering mendengar gitu ya, ungkapan ada yang dapat larut, ada yang tidak dapat larut, padahal pelarut yang digunakan itu sama gitu kan. Mungkin bisa tepatnya itu kita sebut larutan itu mudah larut dan sukar larut sebenarnya yang kita sebut itu ya. Kelarutan itu disimbolkan dengan SS itu dari kata solubility, yaitu artinya kelarutan ya, atau konsentrasi ya sebenarnya. Bisa juga nanti dalam contoh soal, kalau misalnya di soal itu diketahui mol per liter itu sama aja dengan kelarutan, atau molaritas misalnya M gitu, itu juga merupakan itu merupakan kelarutan gitu ya, sama aja. Nah, nanti ini untuk rumus cepatnya Ibu akan jelaskan nanti di contoh soal. Jadi rumus cepatnya itu untuk mencari ya, jadi kelarutan itu suatu zat itu dalam suatu pelarut itu bisa dipengaruhi dengan 3 faktor ya, dipengaruhi 3 faktor. Ada zat terlarutnya, dipengaruhi jenis zat pelarutnya, dan suhu. Nah, nanti ini akan kita bahas di pembahasan yang pertemuan selanjutnya ya, itu. Dan dalam mencari kelarutan di sini sebenarnya nanti ada prosesnya, namun di sini Ibu juga menyertai dengan rumus cepatnya untuk mencari kelarutan. Nah, ini nanti Ibu akan jelaskan di contoh soal supaya lebih paham ya. Jadi bisa dicari dari S itu sama dengan akar N-nya itu nanti jumlah ion Ksp dibagi N-1 dipangkatkan N-1. Nah, nanti ini Ibu akan jelaskan di contoh soal. Oke, itu merupakan kelarutan. Jadi kelarutan itu adalah jumlah maksimum satu zat itu dapat larut dalam sejumlah pelarut gitu ya. Bagaimana jumlah maksimumnya gitu ya. Dan setiap garam itu kan berbeda-beda. Kemudian apa sih yang kita selanjutnya akan bahas mengenai hasil kali kelarutan. Nah, hasil kali kelarutan itu apa? Hasil kali kelarutan itu adalah perkalian konsentrasi ion-ion suatu zat elektrolit yang sukar larut dalam larutan jenuhnya, dipangkatkan koefisien masing-masing. Oke? Jadi hasil kali kelarutan itu adalah perkalian konsentrasi ion-ion yang sukar larut dalam larutan jenuhnya dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Atau bisa diartikan kita sebut hasil kali kelarutan itu
bisa kita rumuskan. Ya, jadi bisa kita rumuskan dalam keadaan jenuh gitu ya, terdapat kesetimbangan antara zat padat ion-ionnya. Jadi bisa kita rumuskan KSP itu sama dengan produk dipangkat koefisien. Sebenarnya ini kan kalau kesetimbangan KSP itu adalah konstanta solubility produk ya, atau hasil kali kelarutan. Itu dari kata konstanta solubility produk. Nah, kalau kesetimbangan ini kan biasanya produk dipangkat koefisien dibagi reaktan dipangkat koefisien. Sebenarnya ini juga tadinya dibagi reaksi dipangkat koefisien karena jumlahnya yang sangat kecil tadi, karena sukar larut tadi, dia maka yang digunakan di rumus KSP ini adalah produk dipangkatkan koefisien. Misalnya contohnya seperti ini. Jadi BaSO4 ini adalah suatu garam basa yang memang sukar larut gitu ya. Jadi dia memiliki KSP. Nah, itu kita ionkan dulu. Tadi kan hasil kali kelarutan itu adalah perkalian konsentrasi ion-ionnya ya. Maka ini harus diionkan terlebih dahulu. Ba2+ ini kan BaSO4 berarti Ba2+ ditambah SO4 2- gitu kan. Nah, KSP-nya tadi kan produknya mana? Produk itu kan sebelah sini ya. Nah, produk ini kan ada di sebelah kanan, ini reaksi ya. Ini kan tadi rumusnya KSP itu sama dengan produk dipangkatkan koefisien. Maka produknya siapa nih? Ini produknya Ba2+, koefisien itu yang mana? Yang depan sini kan. Yang depan sini ini sebenarnya koefisiennya 1. Biasanya 1 itu kan jarang tidak ditulis ya. Gitu. Ini produknya berarti Ba2+ dan SO4 2-. Maka kita tulis. Nah, simbol tutup buka kurung buka seperti ini, yang siku-siku ini artinya menunjukkan konsentrasi ya. Ya, konsentrasi atau S-nya tadi nanti memang ini akan diisi S gitu kan. Nah, Ba2+ ini kan koefisiennya 1, maka disepakatkan 1, atau biasanya jarang ditulis juga ya. Kemudian SO4 juga pangkat 4 2- juga pangkat 1, di sini koefisiennya 1. Nah, jadi gitu, untuk menuliskan suatu persamaan KSP-nya seperti itu, produk dipangkatkan koefisien. Nah, ini bisa juga dicari dengan rumus cepat. Ini nanti kaitannya dengan hubungan S dengan KSP ya, gitu ya. Kalau hubungan dengan kelarutan dan hasil kelarutan, jadi bisa dicari dengan rumus cepat seperti ini. KSP sama dengan N-1 dipangkatkan N-1 S pangkat -1 dikali S pangkat -1, dengan S itu adalah jumlah ion. Jumlah ion itu artinya ini. Di sini kan 1 ya. Ini kan 1 ion Ba2+ ditambah 1 ion SO24 2-, berarti N-nya itu berarti 2 gitu. Nah, ini nanti Bu akan jelaskan di contoh soal supaya lebih paham ya. Oke ya, tadi hubungan jadi kelarutan dan KSP itu ada hubungannya gitu ya. Kalau kita lihat dari rumus ini, untuk mencari S itu tadi akar KSP dibagi N-1 pangkat N-1 ini ya. Kemudian bisa juga ketika diketahui KSP diketahui S, kita ingin mencari KSP, bisa dicari dari N dikurangi 1 dipangkatkan N dikurangi 1 dikali S dipangkatkan N. Itu dengan N itu adalah jumlah ion. Nah, untuk memahami ini Ibu akan memberikan contoh soalnya. Di sini ada contoh soal mencari KSP ya. Nah, ini mencari KSP. Jadi di soal ini kita disuruh untuk mencari KSP-nya ya. Ketika diketahui kelarutan. Nah, kita baca dulu soalnya. Hitunglah KSP dari Ag2CO3 jika kelarutan Ag2CO3 dalam air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 10⁻⁴ mol per liter. Nah, ini kan berarti disuruh menghitung KSP-nya, suruh mencari KSP-nya. Diketahui apanya nih? Kelarutannya. Kelarutan itu kan tadi satuannya mol per liter atau konsentrasi atau M ya, molaritas. Nah, ini yang bisa kalian cari pakai dua cara, terserah kalian bisa cara yang ini atau cara yang ini, sama aja ya, hasilnya nanti sama. Oke, kita ionkan dulu. Ini Ibu akan coba pakai cara yang biasa. Ag2CO3 ini kita ionkan dulu. Ag2CO3 diionkan ini kan berarti Ag-nya ada 2 ya, berarti 2Ag+, CO3 itu CO3 2-. Nah, ini ionnya udah sama nih. Ya. Nah, ini kita misalkan di sini S gitu kan, kelarutannya S. Nah, ini ya tinggal sesuaikan, karena di sini koefisiennya 2, maka di sini 2S gitu kan. Di sini 1, maka di sini S, sama kayak yang ini karena ini koefisiennya sama gitu kan. Nah, tadi KSP itu apa? KSP itu adalah produk dipangkatkan koefisien. Produk kan yang ini tadi.
Nah, tadi kan KSP itu rumusnya produk dipangkatkan koefisien. Nah, produknya ini kan Ag dan CO3, maka maka konsentrasi Ag plus ini kan koefisiennya 2, maka di sini tulis 2 dikali konsentrasi CO3 2 min, di sini kan 1, maka ini tidak ditulis ya. Nah, oke, kita masukkan di sini. Di Ag itu nilainya 2S, masukkan ke sini. 2S dipangkatkan 2 tadi kan, koefisiennya 2. Yang ini kan nilainya S. Masukkan ke sini. 2S pangkat 2 kan berarti 2 kali 2 4. 4S pangkat 2 gitu kan. Dikali S. Ya udah 4S pangkat 2 dikali S nih, S-nya tinggal di pangkatnya ini ditambah 2 tambah 1, berarti 4S pangkat 3. Tadi kan diketahui nih S-nya. Nilainya 10 pangkat min 4. Masukkan ke sini S-nya tuh di substitusi diganti ya. Maka 4 dikali 10 pangkat min 4 dipangkatkan 3. Ini kan dikali ya, min 4 dikali 3. Maka 4 kali 10 pangkat min 12 KSP-nya. Mudah ya. Jadi ini kalian harus bisa nih mengionkan, kemudian tinggal masukkan aja gitu. Nah, kita coba cara cepatnya ya. Tadi cara cepatnya rumusnya kan KSP sama dengan N-1 dipangkatkan N-1 dikali S pangkat N. Nah, N itu kan tadi jumlah ion. Nah, jumlah ionnya berapa nih? Ini kan jumlahnya 2 ion Ag ditambah 1 ion CO3. Berarti ionnya ada berapa? 2 tambah 1, 3. Maka di sini kita masukkan 3. 3 dikurangi 1, dipangkatkan 3 dikurangi 1 dikali S, N-nya pangkat 3. Ya. Berarti 3 dikurangi 1 kan 2. 3 dikurangi 1, 2. Gitu kan. Ini tadi S pangkat 3. 2 kali 2 kan 4. 4 S pangkat 3. S-nya masukkan 10 pangkat min 4. Nah, ini sama kan, 10 pangkat min 4 dikali 3 kan 10 pangkat min 12. 4 kali 10 pangkat min 12. Lebih cepat ya. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih, cuman ini bisa gunakan rumus cepat ini biar lebih cepat gitu. Jadi itu contoh soal untuk mencari KSP jika diketahui kelarutannya. Nah, gimana caranya sekarang mencari kelarutan atau S jika KSP-nya itu diketahui. Nah, kayak contoh soal yang ini nih. Di sini katanya jika KSP CaCO3 itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 9, berapakah nilai kelarutannya? Nah, kita coba cara biasa ya. Ya sama seperti tadi, CaCO3 kita ionkan dulu. Ini kan S, kita misalkan S, kemudian di sini tadi kita ionkan dulu CaCO3 itu kan diionkan jadi Ca2 plus dan CO3 2 min ya. Ini kita misalkan S, karena koefisiennya sama, ini juga S, ini juga S. Berarti KSP itu kan produk dipangkatkan koefisien. Produknya ini kan Ca2 plus dan CO3 2 min. Maka Ca2 plus dikali konsentrasi CO3 2 min, ini sama-sama koefisiennya 1. Masukkan di sini S, maka S pangkat 2 ya. Ini Bu salah nih. Ibu salah nulis, sorry. Ini bukan KSP, kan dicarinya S ya. Maka ini kan bisa dituliskan. Kalau kayak gini kan KSP sama dengan S pangkat 2, berarti kan bisa mencari S itu kita pangkatkan si KSP-nya gitu kan. Kita rubah. Ya, ini bukan S, ini KSP. Ini KSP. Nah, ini dasarnya dari tadi yang ini. Nah, KSP ini kan KSP sama dengan S pangkat 2 ya. Maka ini kan KSP sama dengan S pangkat 2. Maka untuk mencari S, kita akarkan KSP-nya. KSP-nya tadi kan 2,5 kali 10 pangkat min 4. Biar lebih mudah menghitungnya, kalian rubah menjadi 25 kan, biar lebih gampang diakarkan kan. Ini ke kanan 1 nih, berarti ini nambah 10 pangkat min 10 ya. Maka 25 kali 10 pangkat min 10. Akar 25 itu kan 5. 10 pangkat min 10 diakarkan, ini kan tinggal dibagi 2, maka 10 pangkat min 5 molar gitu hasilnya ya. Itu kalau pakai cara biasa. Coba kita pakai cara cepat ya. Cara cepat tadi rumusnya S akar KSP dibagi N-1 dipangkatkan N-1, ini akar N ya. Oke, ini kan tadi N-nya, ini kan 1 Ca2 plus, berarti 1 ion Ca ditambah 1 ion Ca3 2 min. Maka N-nya kan 2 kan. KSP-nya tadi kita sudah rubah kan, tadi 25 kali 10 pangkat min 10. Maka ini 2 dikurangi 1 kan 1 ya. 2 dikurangi 1 juga 1, maka ini dibagi 1 gitu kan. Ya sudah, berarti ini kan walaupun akar 2 gini sama aja. Ini sebenarnya kalau enggak, ini bisa ditulis bisa enggak. Akar itu kan artinya gini.
ya. Kadang ditulis 2 ini itu sama aja gitu. Maka 25 dikali 10 pangkat min 2 diakarkan itu kan berarti akar 25 5. Ya, terus akar ya 25 diakarkan kan 5. 10 pangkat min 10 diakarkan kan 10 pangkat min 5. Kita lihat hasilnya sama kan? Nah, ini tapi ini bisa lebih cepat. Jadi kalian bisa mencari kelarutan dengan cara cepat ini biar lebih cepat dan mudah gitulah ya. Gitu. Jadi itulah hubungan dari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi KSP bisa dicari jika diketahui S-nya ya, kelarutannya, dan juga kelarutan bisa dicari ketika KSP-nya diketahui seperti itu. Oke, paham ya itu yang kita pelajari hari ini tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jika kalian kurang paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar ataupun bisa bertanya di WhatsApp Ibu atau di Google Classroom. Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.